Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin pemirsa As-Siddiqi Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat-Nya yang luar biasa kepada kita semuanya. Nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam hingga saat ini. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk dapat menyaksikan, untuk dapat merasakan bulan yang kita tunggu-tunggu sebelumnya, yaitu bulan suci Ramadan pada tahun ini. Maka daripadanya alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah atas nikmat itu semuanya. Banyak saudara-saudara kita yang di luar sana yang belum Allah kasih kesempatan untuk bertemu di bulan yang mulia ini. Bahkan bulan suci Ramadan tahun kemarin adalah bulan suci Ramadan yang terakhir bagi mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikannya kesempatan itu kepada kita semuanya untuk masih merasakan nikmatnya ibadah, berlipat gandanya pahala di bulan suci Ramadan tahun ini. Alhamdulillah. Selawat dan salam terus kita kirimkan, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang agung, panutan umat muslim, dambaan umat muslim, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin pemirsa As-Siddiqi Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim menginginkan tempat yang baik ketika sudah tidak ada di dunia ini. Sama-sama kita berdoa. Banyak orang bilang, semoga kita semuanya dapat berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jelas, surga adalah tempat yang terbaik, tempat yang kekal bagi orang muslim dan mukmin nantinya. Maka daripada itu, di surga mungkin kita telah pernah mengaji dulu ketika di pesantren. Surga adalah tempat yang mana ketika kita mau meminta apapun langsung dikabulkan, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah guru saya ketika saya mondok dulu, semua kenikmatan, kebahagiaan yang ada dalam surga akan ada ketika kita pinta, kecuali api. Kata guru saya dulu, kalau anak-anak sekalian mau rokok, maka butuh korek api untuk menggunakan atau membakar rokok tadi. Nah, bagaimana menemukan api dalam surga? Tidak ada, kata guru saya. Maka kalau mau mengambil apinya ke neraka dulu. Nah, itu kan tidak mungkin kita sudah di surga kita kembali ke neraka. Na'udzubillah min zalik.
Intinya di surga para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kenikmatan ada di dalamnya. Maka daripada itu, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan tausiah dengan judul Sifat Penduduk Surga. Hadirin pemirsa As-Siddiqi Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Qaf ayat 31 sampai 35, di situ dijelaskan ada sifat-sifat penghuni atau sifat-sifat penduduk surga. Ada 4 sifatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'adu likulli awabin hafiz. Man khasyar rahman bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Lahum fiha ma yasha'u waladaina mazid. Sadaqallahul azim. Di dalam ayat tersebut ada 4 sifat. 4 sifat penghuni surga atau 4 sifat penduduk surga. Yang pertama adalah sifatnya awab. Apa arti awab? Dikatakan sebagian ulama, makna awab sini adalah kembali kepada Allah dari maksiat kepada ketaatan, dari lalai mengingat Allah kembali ke mengingat Allah. Jadi di sini awab adalah sifat penghuni surga yang mana dulu ketika dia bermaksiat, dia berbuat salah, dia langsung mengingat Allah, langsung spontan. Ketika dia bersalah, dia bermaksiat kepada Allah, ketika itu juga dia kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalai mengingat Allah, kesehariannya disibukkan dengan maksiat, disibukkan dengan hal-hal duniawi. Tidak sedikit pun dia teringat kepada Allah. Ketika dia ingat Allah, langsung meminta ampun, langsung kembali awab, kembali kepada Allah dari maksiat kepada ketaatan. Itulah sifat penghuni surga yang pertama. Yang kedua yang terdapat surah Qaf ayat 31 sampai 35, yang kedua adalah hafiz. Hafiz setelah awab yaitu hafiz. Apa arti hafiz di sini para pemirsa? Hafiz di sini adalah menjaga. Menjaga dari semua amanat. Menjaga dari semua apa yang telah Allah berikan kepadanya. Semisalnya adalah amanat anggota tubuh. Anggota tubuh yang telah diberikan oleh Allah kepada dia, kepada kita semuanya. Ini adalah sebuah amanat yang amat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa yang kita gunakan tubuh kita? Mata kita, ya, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, dan lain-lainnya. Itu adalah sebuah amanah yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Maka yang kedua di sini adalah sifat penghuni surga, hafiz, menjaga. Apa yang dia dengar dari telinga, apa yang dia dengar, mendengar hal yang buruk atau dengar yang baik. Apa yang dia lihat, mata, apa yang dia lihat, apakah melihat sebuah maksiat, apakah melihat kebaikan, itu akan dipertanggungjawabkan. Hafiz di sini dia menjaga semuanya sehingga semuanya berjalan kebaikan yang diamanahkan kepada dia dari Allah Subhanahu wa taala. Tangan, contoh kecilnya, apa yang telah kita perbuat dengan tangan kita? Bersedekah, contoh kecilnya, menolong sesama teman kita. Kaki, kemana kaki kita berjalan?
Kemana kita bawa kaki kita? Ya, ke tempat kebaikan atau malah sebaliknya, tempat maksiat. Maka di sini hafiz dia mampu menjaga amanah yang Allah berikan kepadanya. Hadirin pemirsa As-Siddiqi Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sifat penghuni surga yang terdapat di dalam Quran surah Qaf ayat 31 sampai 35, yaitu yang ketiga, takut kepada Allah. Ayatnya yang berbunyi, man khasyar rahmana bil ghaibi. Orang yang takut kepada Allah sekalipun Allah tidak kelihatan baginya. Di sini walaupun Allah Subhanahu wa taala sifatnya ghaib, tak nampak, dia selalu merasa takut kepada Allah untuk bermaksiat kepada Allah atau berbuat salah. Kadang ada orang lain mengatakan kesehariannya, setiap harinya bermaksiat kepada Allah, kesehariannya berbuat salah kepada Allah, dengan dalil Allah tak nampak. Tetapi dia tidak tahu di balik itu Allah mempunyai sifat Asmaul Husna, yaitu Al-Basir, Maha melihat. Walaupun Allah tak nampak kasat mata kita, sejatinya Allah Subhanahu wa taala sudah jelas Maha melihat. Nah, di sini sifat penghuni surga, dia takut daripada segala perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Takut akan bermaksiat, kalau dia ketika bermaksiat langsung dicabut oleh Allah nyawanya. Nah, yang keempat, sifat daripada penghuni surga yaitu datang dengan hati yang munib. Waja'a biqalbim munib. Datang dengan hati yang munib. Munib di sini sebagian ulama dan para sahabat menjelaskan arti munib adalah dalam keadaan bertaubat, dalam keadaan taat kepada Allah. Dia mencintai ketaatan Allah. Ketika dia telah dijemput ajalnya, dicabut nyawanya, dia sudah dalam keadaan taubat. Dia sudah dalam keadaan baik, husnul khatimah. Sudah tidak mau memikirkan kejelekan-jelekan, sudah tidak mau memikirkan atau melakukan kesalahan-kesalahan, terutama maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia siap untuk berhadap dengan Allah karena sudah dengan hati yang selamat, hati yang sudah suci, hati yang sudah bertaubat. Nah, intinya yang keempat di sini adalah kita datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, tidak lagi terpikirkan dengan maksiat. Kita fokus untuk dunia akhirat kita, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sucikan diri kita dari semua kesalahan-kesalahan, dari semua maksiat yang kita telah perbuat sebelumnya. Hadirin pemirsa As-Siddiqi Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kita mengetahui 4 sifat penghuni surga, 4 sifat penduduk surga yang terdapat dalam Quran surah Qaf ayat 31 sampai 35, dapat membuat kita selalu taat kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta akan ketaatan kepada Allah, bertaubat, takut pada Allah untuk berbuat kesalahan, bermaksiat kepada Allah. Semua itu Allah Subhanahu wa taala, kita berhadap kepadanya, Allah hilangkan atau jauhkan itu semua daripada kita semuanya. Hadirin pemirsa As-Siddiqi Studio, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai tausiah yang berjudul Sifat Penghuni Surga. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala.
kesalahan, kekhilafan tentu datangnya dari pribadi saya sendiri. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.